Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Hasan dan Husain, alhamdulillah bertemu lagi dengan Usning dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk semester 2 bahasa Indonesianya nanti bersama Usning. Oke. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ini kali pertama di semester 2 ya kita pembelajaran. Untuk kali ini bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi. Nah, sebenarnya di semester 1 sudah pernah ya, kita hanya mengulang kembali saja. Teks non-fiksi. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Oke. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan tanpa mengada-ngada dan mengandung nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks non-fiksi ini isinya adalah fakta atau kenyataan. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada atau mengarang ya. Itu teks non-fiksi. Kemudian apa contohnya teks non-fiksi? Contohnya adalah jenis karangan eksposisi, jenis karangan argumentasi, seni atau sastra, biografi, jurnalisme, buku kesehatan, artikel, karya ilmiah, sains, sejarah, kisah para nabi atau biografi seseorang ya. Jadi untuk teks non-fiksi ini contohnya banyak sekali. Ketika anak-anak membaca buku artikel atau buku kesehatan atau karya ilmiah, itu semua datanya fakta. Isinya tentang fakta atau sesuatu yang benar berdasarkan kenyataan itu ya. Selanjutnya ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Menggunakan bahasa formal. 2. Sifat kata yang digunakan denotatif. Denotatif itu pengertiannya sudah terbatas atau tidak bermakna ganda. Jadi siapapun yang membaca mengartikannya hanya satu itu, tidak bermakna ganda. 3. Dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Jadi boleh itu penemuan yang baru atau pernah ada temuan dan kita hanya mengembangkan saja. Jadi ciri-ciri teks non-fiksi. Oke, boleh dicatat dulu ya. Menggunakan bahasa formal, sifat kata denotatif, berdasarkan fakta, berbentuk tulisan ilmiah, boleh temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Selanjutnya, unsur-unsur dalam teks non-fiksi. 1. Cover buku. Cover buku itu halaman depan cover berisi judul buku, penulis, nama penerbit. Kata pengantar. Daftar isi. Daftar isi di situ ada tulisan judul-judulnya atau judul bab, subbab disusun secara berurutan beserta halamannya. Isi buku. Isi buku itu pendahuluan, paparan utama dan penutup, daftar pustaka, daftar buku, sumber tertulis lainnya. Kemudian glosarium, daftar istilah penting yang digunakan sebagai penulisan buku. Indeks, daftar kata atau istilah penting yang digunakan dalam buku beserta halaman penggunaannya. Oke. Kemudian analisa sistematis atau data yang dikumpulkan bisa diakurasi dan dianalisa. Penyusunan harus secara sistematis. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, ide atau tema. Ide atau tema itu berpengaruh pada isi tulisan. Kemudian yang kedua, ada kesimpulan, data, pembukaan. Oke. Ide atau tema, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid. Kemudian pembukaan, itu ada kata pengantar, bisa berupa latar belakang. Ketiga, analisa sistematis. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan di sini bisa berupa penegasan materi, solusi masalah, atau motivasi. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur ekstrinsik.
bahasa. Bahasa ini dipengaruhi oleh latar belakang penulis ya. Kemudian latar belakang pengarang itu biografi pengarang, latar belakang pendidikan dan daerah asal. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut ya. Demikian tadi untuk teks non-fiksi. Penjelasan dari teks non-fiksi ya adalah teks yang berisi kenyataan atau fakta-fakta yang ada. Kemudian ada unsur-unsur dalam karya teks non-fiksi, ada unsur-unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Oke, demikian anak-anak. Kemudian kita akan latihan ya, ada di tugasnya nanti dilihat di BPJJS-nya ya. Kalian membaca dulu, kemudian baru mengerjakan tugasnya. Baca bacaannya dulu, itu ya. Oke. Jangan lupa tetap kita terapkan 3M. Apa? 1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 2. Memakai masker. Pakai masker dengan benar ya, dengan benar. Jadi menutup hidung sampai dahu. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Tetap semangat. Oke. Demikian dari Usnik, SD Muhammadiyah Kalimantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.